Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami ucap syukur buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Engkau masih percayakan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami tahu itu semua berasal daripada Engkau, dan kami tahu Engkau yang mengatur segala kehidupan kami. Di hari yang baru ini, sebelum kami melangkah, melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun itu Bapa, biarlah firman-Mu yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus kiranya yang mengurapi kami semua, baik mendengar begitu juga hamba-Mu Bapa. Dan biarlah nama-Mu saja yang kami puji tinggikan. Siapkan hati kami Bapa, diisi oleh kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini terdapat di 2 Tawari pasal yang ke-27. 2 Tawari pasal yang ke-27 di ayat 6 dikatakan situ, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulangi, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ini kisah Raja Yehuda, Yotam, bagaimana firman Tuhan katakan Yotam menjadi kuat karena ada sesuatu tindakan yang diambil, ialah mengerahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Di sini kita diingatkan bahwa mari, kalau kita mau menjadi kuat, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah. Yotam menjadi kuat, dia bisa mengalahkan Bani Amon. Dan di sini dikatakan Bani Amon membawa upeti, membawa pajak kepada mereka, membayar upeti kepada Raja Yotam. Di sini dikatakan Yotam menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Seringkali kita sebagai orang-orang percaya, kadangkala kita seringkali merasa kita sudah kuat dengan keadaan kita, mungkin dalam situasi kita atau status sosial kita. Mungkin kita merasa kita mampu, status kedudukan kita, apapun itu. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa kita belajar dari Yotam bagaimana, kenapa dia bisa kuat? Karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu juga kita, mari kita mau mengarahkan hidup kita. Yotam dikatakan dia menjadi kuat, dia bisa mengalahkan Raja Amon karena dia mengarahkan hidupnya. Mengarahkan hidup, dengan kata lain ini membimbing, mengatur hidup kita untuk tetap tujuannya kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kepada Tuhan, dengan kata lain lagi membawa hidup kita, fokus kita hanya kepada Tuhan, dengan semata-mata kita mengandalkan Tuhan. Kadangkala tanpa sadar kita cenderung suka memakai kekuatan kita. Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi dikatakan lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan di sini bagaimana Tuhan membuktikan bahwa kepada Yotam, bahwa ketika dia bersandar kepada Tuhan, ketika dia mengarahkan kepada Tuhan, dia mampu, dia kuat mengatasi persoalan kehidupannya. Dan bagaimana kita melihat Yotam bisa memimpin bangsa Yehuda. Dia kuat karena dikatakan dia hidup benar di mata Tuhan. Terlebih lagi, ia mengarahkan hidupnya. Ia kuat karena mengarahkan, membimbing, mengatur hidupnya mengarah kepada Tuhan. Hidupnya selalu berfokus kepada Tuhan. Mari di hari yang baru ini kita arahkan kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, sikap kita, semuanya kepada Tuhan. Kita bawa kehidupan kita, kita mengarahkan kepada Tuhan. Tidak usah lagi kita mengandalkan yang lain-lain, mengandalkan kekuatan kita, relasi kita, apapun. Tetapi di sini ada kunci keberhasilan kalau kita melihat bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan menjadi kuat. Dengan kata lain, masalah boleh datang, tetapi ketika kita bersama Allah, bersama Tuhan, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan yang akan membuat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita, karena kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya hati kita, pikiran kita, semuanya kita arahkan kepada Tuhan.
Dan biarlah kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam kehidupan kami selalu arahkan, membimbing kehidupan kami, mengarahkan, mengatur kehidupan kami hanya untuk kepada Engkau, fokusnya kepada Engkau. Allah Roh Kudus, Engkau beracara atas setiap kehidupan kami, siapapun yang menonton itu Bapa. Biarlah Engkau menjamah hati mereka Bapa. Terlebih lagi biarlah fokus kehidupan kami hanya semata-mata kepada Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.